Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiana dengan NIM 105200223. Sebagai pembuka dari video ini, perwakilan kelompok 5 yang terdiri dari anggota lainnya bernama Atta Nailan Hamid dengan NIM 105200248 dan Khairul Anwar dengan NIM 105200222. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH tentang menganalisa dari sebuah berita tertulis dan tidak tertulis yang telah kami diskusikan dan kami amati dari dua media online yang kami kutip, yaitu Detik News dengan judul Viral Mahasiswa Universitas Jambi Diusir Saat Melakukan KKN Karena Telah Menghina Nama Desa Tersebut, dan dari Tribun Jakarta dengan judul Pencurian Mengambil 2 Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Nailan Hamid dengan NIM 105200248, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Septiana dan Khairul Anwar. Di sini saya akan membacakan perbuatan yang melanggar hukum positif atau tertulis. Judul berita, curanmor ambil 2 motor sekaligus dari rumah di Kalideres. Kronologi, korban menceritakan saat kejadian kondisi kediamannya dalam keadaan sepi. Sekitar pukul 4 pagi, anggota keluarga mengecek CCTV dan mendapati kedua motor yang terparkir di garasi sudah hilang. Lebih lanjut, korban menceritakan bahwa kondisi gerbang saat itu lupa digembok. Dalam rekaman CCTV, terekam 4 orang. Keseluruhan sebenarnya 6 orang, tapi yang hanya terekam CCTV yaitu 4 orang. Pelaku naik motor yang berjumlah 3 motor dengan jenis yang sama yaitu Beat. Korban mengatakan aksi pencurian baru sekali ini terjadi di wilayahnya. Ia pun telah melaporkan peristiwa ini ke Kapolsek Kalideres. Kami mengutip berita ini dari Tribun Jakarta. Jika dilihat dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian, di situ berbunyi barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp900.000. Saran dari kelompok kami, dari kejadian di atas, kita dituntut harus selalu hati-hati dan waspada. Sebaiknya sebelum terlelap kita harus memeriksa seluruh pintu akses masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk motor, kita juga bisa menambahkan kunci tambahan pada jari-jari motor tersebut agar lebih aman. Kesimpulan dari kelompok kami, di masa pandemi yang serba sulit, banyak orang yang tega melakukan tindak yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu, kita pribadi harus selalu waspada terhadap hal apapun agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari analisa yang kami dapatkan pada berita ini yaitu kronologi dari kejadian tersebut awal mula terjadinya masalah penghinaan sebuah desa dari salah seorang mahasiswa Universitas Jambi yang saat itu sedang melakukan KKN di desa yang ada di Provinsi Jambi yang bernama Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat itu ada beberapa mahasiswa Universitas Jambi sedang berbelanja di sebuah swalayan atau tempat perbelanjaan yang ada di Desa Kubu Kandang sambil bercanda dengan teman-teman yang lainnya dengan merekam atau memvideokan momen tersebut. Lalu seseorang mahasiswa menyebutkan kata anak kubu kepada teman lainnya sambil tertawa. Kejadian ini didapatkan dari sebuah unggahan mahasiswa yang berada di tempat tersebut di salah satu sosial medianya yang menjadi heboh dan akhirnya sampai kepada warga dari Desa Kubu Kandang. Lalu warga tersebut melaporkan unggahan tersebut kepada kepala desa.
atau kepala adat dari Desa Kubu Kandang. Akibatnya, warga dan kepala adat Desa Kubu Kandang tersinggung dengan unggahan yang beredar itu, sehingga mengusir para mahasiswa itu dari desanya. Namun setelah menggelar musyawarah dan keputusan bersama, akhirnya kepala adat dari desa tersebut tidak jadi mengusir para mahasiswa Universitas Jambi dan akan mengadakan sanksi denda sesuai undang-undang adat yang berlaku di Desa Kubu Kandang. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dari kasus yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi itu tentang penghinaan nama sebuah desa dari Desa Kubu Kandang, kita sebagai manusia harus selalu menjaga adab dan sopan santun dari perbuatan dan perkataan dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Terutama kita sebagai mahasiswa yang ketika sering melakukan sebuah penelitian dan KKN atau disebut dengan kuliah kerja nyata di suatu tempat yang bisa dibilang sangat kental dengan adat dan tata keramanya dan wilayah yang belum pernah kita kunjungin dan belum kita ketahui bagaimana sistem aturan yang diterapkan dalam sebuah wilayah itu supaya tidak terjadi kasus yang serupa dengan kasus ini. Sekian dari video penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.